Untuk umum siap ya? Siap. Siap perkara pidana atas nama terdakwa Jamal. Siap yang mulia. Bapak Alvin dibuka dan Hermanus dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Siapa suaranya? Untuk saudara Jamal sehat. Sehat yang mulia. Kemudian saudara Juli alias Bapak Alvin sehat. Sehat mulia. Ya. Selanjutnya terhadap saudara Hermanus berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dr. Faisal Mahfud sebelum dibacakan penetapan pada pokoknya majelis turut berbela sungkawa. Nanti tolong disampaikan kepada keluarganya melalui para penasihat hukumnya. Dan sebelum sidang dimulai dengan acara putusan selah terhadap para terdakwa, terlebih dahulu akan dibacakan penetapan nomor 113 pidana khusus 2020 Sampit. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa. 1. Nama lengkap Hermanus alias Kompel Bison yang identitas lengkapnya telah termuat dalam penetapan ini. Dan 2. Nama lengkap Bilik alias Bapak Alvin, identitas lengkapnya telah termuat dalam penetapan ini. Para terdakwa ditawan berdasarkan di surat perintah penahanan sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian pada terdakwa didampingi oleh para penasihat hukum, yang penasihat hukum mana seluruhnya adalah advokat dan ketua hukum pada Laupon Kairos yang beralamat di Jalan Bukit Raya 12 nomor 1 RT 5 RW 16 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kabupaten Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sampit dengan nomor register 58 SKKH 4 2020 Sampit tanggal 2 April 2020. Pengadilan Negeri tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit memutuskan majelis penetapan majelis hakim tentang sidang pertama dan berkas perkara dan lain yang bersangkutan, menimbang bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sampit oleh Jaksa Penuntut Umum Kota Waringin Timur, dan para terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternatif, yaitu pertama, melanggar ketentuan pasal 107 korupsi Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua, melanggar pasal 363 ayat 1 ke 2 KUHP. Menimbang bahwa majelis hakim telah menerima surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur pada Rumah Sakit Daerah Dr. Sujadi Sampit yang bernama Dr. Faisal Mahfud A pada tanggal 26 April 2020 nomor 253-3-815-815-DF-2020 yang pada pokok menerangkan bahwa terdakwa 1 Hermanus telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 pukul 00.30 WIB. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa 1 yang bernama Hermanus alias Kompel Bison telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2020, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 77 KUH pidana yang isinya berbunyi kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia, sehingga dengan demikian menurut majelis hakim berkesimpulan hak penuntut jaksa penuntut umum atas diri terdakwa 1 Hermanus alias Kompel Bison tersebut menjadi gugur demi hukum. Menimbang bahwa oleh karena hak penuntutan jaksa penuntut umum atas diri terdakwa 1 Hermanus alias Kompel Bison tersebut gugur sebagaimana telah dipertimbangkan disebut di atas, maka pemeriksaan di dalam perkara akuo khusus terhadap terdakwa 1 Hermanus alias Kompel Bison
harus dihentikan. Dan terhadap terdakwa 2 Dilik alias Bapak Alvin bin Aziz, menurut majelis hakim tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku sebagai dasar atau landasan untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara atas nama terdakwa 2 Dilik alias Bapak Alvin bin Aziz. Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara terhadap terdakwa 1 Hermanus alias Tompel bisa dinyatakan gugur dan terhadap terdakwa 2 Dilik alias Bapak Alvin bin Aziz tetap dilanjutkan, maka mengenai biaya perkara akan dibebankan kemudian pada putusan akhir materi pokok perkara khusus terhadap terdakwa 2 Dilik alias Bapak Alvin bin Aziz. Memperhatikan ketentuan pasal 77 KUH pidana dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, menetapkan 1. Menyatakan hak penuntutan jaksa penuntut umum atas nama terdakwa 1 Hermanus alias Tompel bin Bison tersebut di atas gugur demi hukum. 2. Menghentikan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa 1 Hermanus alias Tompel Bison tersebut. 3. Menangguhkan biaya perkara putusan ini pada putusan akhir pokok perkara. Demikian diputuskan dalam rapat permujarasan majelis hakim pada hari ini, tanggal 27 April 2020 dengan majelis lengkap. Putusan mana, penetapan mana yang diucapkan dalam dan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis, oleh ketua dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa dan didampingi oleh penasihat hukum terdakwa. Itu penetapan terhadap saudara almarhum Hermanus alias Tompel Bison. Jadi dalam perkaranya terhadap terdakwa ini diputuskan dari hak penuntutan dari jaksa penuntut umum. Selanjutnya beranjak pada jadwal persidangan yang seharusnya, yaitu mengenai putusan selah untuk terdakwa Jamal Suap dan Dilik alias Bapak Alvin. Nanti akan dibacakan oleh majelis pada pokok-pokoknya saja dan akan dibacakan secara lengkap dalam pertimbangan hukumnya. Yang 7 daftar tadi itu semua ada di sini semua kan? Akan dibacakan bergantian yang putusan selah terhadap saudara terdakwa Jamal Suap. Baik. Putusan selah nomor 112-PIT-sus-2020-PN-Sampit. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara penistaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Jamal Suap alias James bin Atik yang identitasnya sudah tercantum dalam putusan selah ini. Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan majelis hakim sampai tanggal 29 April 2020. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya 1. Fidelis Harepa Esa, 2. Bama Adianto Esa, 3. Matias UDN Esa, 4. Muhammad Sandi Esa, 5. Parlin Bayu Tabarat Esa MH, 6. Sukri Gazali Esa, 7. Aryo Nugroho Waluyo Esa, 8. Judianto Simanjuntak Esa, 9. Andi Mutakin Esa, 10. Boy E. Sembiring Esa MH, 11. Ronald M. Siahaan Esa MH, 12. Yuliando Eka Puja Kesuma Esa. Keseluruhan advokat dan konsultan hukum pada law firm Kairos yang beralamat di Jalan Bukit Raya 12, nomor 1 RT 005 RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 45/LFK.BA /SK.PD/4 Romawi/2020 tanggal 2 April 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dengan nomor register 59/SK.KH/04/2020
PN Sampit tanggal 2 April 2020. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, setelah membaca penetapan majelis hakim tentang hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasihat hukum terdakwa dan tanggapan dari penuntut umum, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 27/0320 tanggal 30 Maret 2020 adalah sebagai berikut. Dakwaan pertama, di mana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf D Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Atau kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan SLC tanggal 13 Oktober 2020 adalah sebagai berikut. Tidak perlu kami bacakan lagi, sudah menjadi kesatuan dalam putusan salah ini. Menimbang bahwa atas keberatan SLC penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan tanggapan tanggal 20 April 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Tidak perlu kami bacakan kembali. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan selah ini, uraian lengkap dari keberatan penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan penuntut umum serta tanggapan penuntut umum atas keberatan penasihat hukum terdakwa terdapat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini, dan semuanya telah turut dipertimbangkan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa sebelum membahas materi dari nota keberatan tersebut, majelis hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menelaah arti dan maksud suatu upaya hukum keberatan di dalam ketentuan hukum acara pidana di Indonesia. Menimbang bahwa suatu keberatan pada dasarnya adalah merupakan suatu upaya dan usaha baik dari terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang mempunyai tujuan untuk menghindarkan diri dari pemeriksaan persidangan perihal pokok perkara, materi perkaranya, sehingga seandainya keberatan atau eksepsi dibenarkan dan diterima oleh majelis hakim, maka pemeriksaan persidangan pokok perkara tidak dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai alasan keberatan terhadap surat dakwaan diatur dalam pasal 156 KUHP, menimbang bahwa yang dimaksud dengan eksepsi atau exception adalah satu, tangkisan klaim atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan. Dua, keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap syarat formal yang melekat pada surat dakwaan. Menimbang bahwa sebelum pertimbangan eksepsi penasihat hukum terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mengemukakan mengenai ketentuan atau ruang lingkup keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP yang menentukan secara limitatif hal-hal sebagai berikut. A. Tentang kewenangan pengadilan mengadili perkara. B. Tentang dakwaan tidak dapat diterima. C. Tentang surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa mengenai kewenangan mengadili sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kuasaan kehakiman, yaitu terdapat 4 peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi, di mana masing-masing lingkungan mempunyai wewenang tertentu khusus mengadili hal yang telah ditentukan undang-undang bagi setiap lingkungan. Penentuan wewenang mengadili terhadap hal yang khusus bagi setiap lingkungan peradilan menimbulkan masalah tentang kekuasaan mutlak bagi setiap lingkungan untuk memeriksa dan mengadili sesuatu yang khusus, sehingga apa yang menjadi kewenangan pengadili bagi suatu lingkungan peradilan atau yang disebut dengan kewenangan absolut. Menimbang selanjutnya, masing-masing lingkungan peradilan mengenai sengketa, wewenang mengadili yang timbul akibat dari pembagian wilayah hukum bagi setiap peradilan, peradilan kekuasaan dan wewenang mengadili pada satu wilayah hukum tertentu. Setiap pengadilan negeri sudah ditentukan daerah hukum kekuasaannya pada suatu wilayah tertentu dan hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang terjadi di daerah hukumnya. Baik pasal 84 KUHP. Wewenang dan kuasanya terbatas dalam ruang lingkup yang meliputi wilayah daerah hukumnya dan di luar daerah hukumnya adalah menjadi wewenang pengadilan negeri yang lain. Kewenangan ini disebut kewenangan relatif.